Oke, tadi kita sudah bicara soal directional process, melihat semua lebih besar, lebih luas dengan waktu yang lebih panjang bahkan ribuan tahun. Sementara ada yang namanya juga kedua yaitu recurrent process ya, atau disebut juga recurrent itu berulang ya. Nah, bedanya dengan yang tadi ini proses ini lebih singkat, bisa lebih diamati secara detail. Setidaknya dalam waktu hidup kita lah, in our lifetime ya gitu. Dan ini terjadi dalam dinamika hidup sehari-hari ya. Awalnya ini agak diabaikan oleh para antropolog ya, karena dianggapnya ini kan budaya itu harus yang menyeluruh. Tapi kita juga tidak mengabaikan bahwa dalam kemenyeluruhan itu selalu ada hal-hal yang menyimpang, mungkin disebutnya deviasi ya, atau defiant ya, seperti itu. Nah, justru penyimpangan ini yang sebenarnya menghidupkan suatu kebudayaan ya. Jadi kebudayaan itu bisa berubah dinamis dan sebagainya itu karena adanya penyimpangan-penyimpangan. Tentunya penyimpangan itu tidak semua merubah, ada yang hanya muncul seperti riak dalam gelombang ya. Tapi ada juga yang riak-riak itu terakumulasi ya. Seperti apa yang kalau kita lempar batu ke kolam itu ada apanya? Ada ininya gelombangnya itu, tapi kalau kita lihat gelombangnya bisa lebih besar lagi, lebih besar dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kita ambil contoh recurrent process itu yang mungkin paling mudah ya. Jadi awalnya adalah mungkin bagi Anda sekarang ya, Anda mungkin tidak ini ya, bahwa sebenarnya zaman dulu ya, mungkin 20-30 tahun yang lalu ya, itu yang namanya merokok itu sangat lazim ya. Sekarang memang yang merokok masih banyak sekali, tapi nggak ada larangan. Nah, kenapa larangan itu bisa timbul? Nah, kita lihat bahwa merokok itu ada sesuatu yang sangat lazim, bahkan semacam status sosial juga ya, tergantung jenis rokok ya. Bahkan kalau dulu itu perempuan merokok itu sangat lazim. Perempuan merokok itu sangat lazim ya. Nah, sampai-sampai beberapa kelompok orang mungkin tidak menyukai ya, rokok itu karena mungkin pertama bertentangan dengan keyakinan atau prinsip hidup ya. Karena itu juga rokok juga seperti halnya mungkin minuman alkohol dan sebagainya, itu juga sifatnya ketagihan dan juga merusak. Kedua juga dari sisi medis ya. Nah, awalnya orang-orang seperti itu muncul yang tidak merokok ya. Dan orang-orang seperti itu dianggap aneh, menyimpang dari perilaku kebiasaan. Seperti misalkan laki-laki kok nggak ngerokok, nah seperti itulah ya, dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan orang-orang yang tadi disebut menyimpang dari kebiasaan yang umum itu tidak cuma muncul satu saja, tapi muncul beberapa, kemudian muncul lagi. Ya. Sampai akhirnya orang-orang ini juga tidak hanya muncul tidak merokok, tapi juga mulai aktif memaparkan negatifnya merokok. Ya. Karena mereka juga sudah ada perkembangan teknologi medis khususnya bahwa merokok ternyata nikotin dan asap itu merusak paru-paru dan menyebabkan kanker paru-paru. Itu dari sisi medis. Kemudian akhirnya juga yang lebih itu adalah saat orang perokok pasif justru yang kena dampak paling ini ya, paling besar. Dia tidak merokok tapi kena asap rokok itu justru dia akan lebih fatal akibatnya. Dan itu terus disuarakan, terus menerus disuarakan sampai akhirnya banyak orang yang memperjuangkan sampai tingkat yang sangat ini dulu, aturan-aturan lokal, misalnya dilarang merokok di kantor, dilarang merokok dalam toko gitu ya, dilarang merokok di dalam ruang rapat atau di ruang ber-AC ya. Itu aja kecil. Sampai akhirnya menguat kesadaran itu. Terus ada upaya sosialisasi bahwa bahaya merokok, ruginya merokok ya. Sampai akhirnya bisa tembus ke misalnya para anggota legislatif mengusulkan suatu undang-undang perda yang melarang rokok di tempat umum, bahkan sampai ada dendanya. Nah, itu bisa disebut contoh dari recurrent process karena tadinya kecil tapi lama-lama kemudian menjadi gelombang deh, dan akhirnya malah menjadi satu yang tadinya hal-hal tidak biasa menjadi biasa, bahkan jadi harus. Nah, itu dia salah satu contoh dari recurrent process.